Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari Kamis ini, kita masih diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di hari Kamis ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari yang lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan sholawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, teladan kita, pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, subhanallah, hari ini hari yang begitu indah, begitu menyenangkan, begitu membahagiakan. Kenapa? Orang muslim itu ketika bangun tidur, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian dia bersujud kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, hari ini saya dibangunkan dari kematian, yaitu tidur. Maka dari itu, jadikan hari ini hari yang penuh dengan ibadah, penuh keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan segala aktivitas kita dalam 24 jamnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dinilai ibadah. Itu nikmatnya. Kemudian apa? Kemudian kita sholat tahajud, mandi, sholat tahajud, sholat subuh, dan seterusnya. Tetapi sebaliknya seorang muslim itu bersedih ketika bangun jam 6. Walaupun mukanya tidak menampakkan, tapi rata-rata orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan, ketakwaan, ketika dia bangun jam 6, bangun jam 5, subuhnya kesiangan, Masya Allah, astagfirullahaladzim, mereka merasa bersedih sekali. Alhamdulillah, seperti biasa setiap subuh kita mengevaluasi diri sendiri ya. Hakikatnya tayangan ini untuk diri sendiri, untuk diulang-ulang. Latihan seorang muslim untuk bertakwa itu butuh perjuangan yang luar biasa. Saya punya pengalaman dalam hal mengevaluasi diri. Ketika saya itu mengevaluasi diri sendiri, dulunya itu tiap pagi ya, habis subuh, kemudian habis asar, dan sebelum tidur, terus menerus berbulan-bulan. Itu apa? Keimanan kita naik, ketenangan batin, kebahagiaan, kesehatan itu Masya Allah terjaga. Cuma namanya juga manusia, bukan malaikat. Ada sedikit cinta dunia, ada sedikit maksiat, kemudian berangsur-angsur tidak dilaksanakan, akhirnya berangsur-angsur lupa. Apa yang terjadi? Ibadah-ibadahnya menurun, akhirnya lama-lama banyak galaunya, banyak maksiatnya. Ya. Nah, evaluasi diri sendiri ini, mengevaluasi ini
meningkatkan keimanan ketakwaan yang luar biasa. Beda dengan melihat ceramah, beda. Nah, kalau ceramah itu memang meningkatkan keimanan ketakwaan tapi sedikit. Nah, bagaimana caranya untuk mengevaluasi diri sendiri? Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi dievaluasi. Contoh, nah, dari agenda harian. Dari bangun tidur kemarin itu, ya Allah, tidurnya kesiangan. Maka kita berdoa, ya Allah, mohon ya Allah, hari ini, saat ini, detik ini, ya Allah, bangun tidur nanti, kira-kira bangunnya jam 3, jam 4, ya Allah. Kemudian kita bersujud kepadamu, niatkan untuk ibadah, ya Allah. Kemudian setelah itu, ya Allah, aku memohon kepadamu yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha kuat, ya Allah, bisa menjalankan sholat tahajud, subuh berjamaah, kemudian bisa menjalankan sholat duha, seterusnya sampai tidur kembali. Nah, itu evaluasi yang pertama. Terus kemudian yang kedua, yang selanjutnya evaluasi, ya Allah, kemarin itu, ya Allah, kaki ini melangkah dengan sesuatu yang tidak baik, maka ya Allah, hari ini, detik ini, kaki ini melangkah yang baik-baik saja. Mungkin hari-hari yang lalu, ya Allah, kelamin saya, hati saya, pikiran saya mungkin banyak gibah, banyak ngomongin orang, tidak ikhlas, dan seterusnya. Dievaluasi penyakit-penyakit hatinya. Kira-kira hari ini itu lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Dan itu luar biasa hasilnya. Luar biasa. Ketika sholat, dievaluasi, kemudian ya Allah, saya niat sholat, habis sholat ini, ke sholat yang lain, ke sholat yang satu, diniatkan mencari nafkah, ibadah. Makan diniatkan ibadah, minum, tidur diniatkan ibadah, mencari nafkah diniatkan ibadah, gerak kita diniatkan ibadah. Karena apa? Karena kita istiqomah mengevaluasi diri. Ya. Dan itu pernah saya lakukan berbulan-bulan, kemudian jatuh lagi, mengevaluasi lagi, kemudian saya terjun ke maksiat lagi, kemudian bangkit lagi, bangun lagi, mengevaluasi lagi, kemudian jatuh lagi ke dunia maksiat lagi, bangun lagi, dan terus. Alhamdulillah, istiqomah terus. Yang susah itu istiqomah. Bagaimana minta kepada Allah supaya istiqomah itu luar biasa. Bagaimana dalam 24 jam itu beribadah kepada Allah, semua aktivitas itu beribadah, hati tenang, hati bahagia, pikiran tenang, pikiran bahagia, pikiran mutmainah. Akibat dari apa? Dari ibadah, jelas. Jadi barang siapa yang berzikrullah, maka hati akan tenang. Dan zikir kan artinya begitu banyak, baca Quran, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi ini adalah menasihati diri saya sendiri. Sekarang mulai lagi dikencangkan lagi, karena umurnya sudah tua gitu kan, sudah harus fokus ibadah lagi. Sekian hampir 5 bulanan, 6 bulanan saya itu sudah begitu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi video ini untuk menasihati diri saya sendiri. Habis subuh saya istiqomah, mengevaluasi diri saya, dan juga sekalian ditampilkan untuk apa? Untuk mengingat-ingat. Nah, sekarang pun sudah mulai mengevaluasi diri saya itu habis subuh, kemudian menjelang maghrib, sebelum adzan maghrib, sambil ngopi, sambil apa, mengevaluasi diri kita. Kemudian sebelum tidur mengevaluasi. Dan itu luar biasa, insya Allah hasilnya luar biasa. Inilah hakikatnya adalah untuk menasihati saya sendiri, bukan yang lain. Kalau ada manfaatnya silakan ambil.
Kalau nggak ada manfaatnya silakan buang saja jauh-jauh. Kalau ada manfaatnya sebagai amal sedekah jariah saya, kalau nggak ada ya sudah buang saja, maafkan barangkali ada salah kata yang tidak berkenan ya. Jadi cara mengevaluasinya itu apa? Dari agenda harian. Tadi agenda harian dari bangun tidur sampai tidur lagi dievaluasi. Sholat duha enggak. Kalau enggak sholat duha, nangis di dalam hati, ya Allah, hari ini berilah bisa sholat duha. Kemarin saya tidak bisa sholat duha, sekarang ya Allah, Engkau yang menggerakkan. Tidak ada yang saya sombongkan, tidak ada yang saya banggakan. Semua kebaikan-kebaikan karena dasarnya Engkau ya Allah, berilah hambanya. Itu terus dievaluasi. Kemudian dievaluasi penyakit-penyakit hati, ya Allah, saya ini ria, kemarin itu banyak rianya, ya Allah, hari ini jangan ria, ikhlas. Kemarin saya mudah mengeluh, nggak pernah sabar, ya Allah, hari ini mudah-mudahan aku sabar, ya Allah. Terus dievaluasi. Dan itu luar biasa hasilnya. Setelah dievaluasi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pengalaman saya dulu-dulu tuh hati tenang, lapang, bahagia. Dan ada teman saya, ilmu ini dipraktekkan teman saya itu, konon katanya surga, ketenangan batin, katakan dia surga itu ternyata bukan saja di akhirat, di dunia pun saya merasakan tanpa sebab, tanpa apa-apa, hati itu tenang, lapang, bahagia yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata katanya. Termasuk kita jatuh cinta pun kepada perempuan itu lebih indah katanya. Lebih apa ya, lebih bahagia itu katanya ketika menjalankan evaluasi riyado, latihan untuk beribadah kepada Allah dengan asyik, dengan tenang, sehingga Allah itu memberikan manisnya iman, manisnya Islam, manisnya ihsan, manisnya berbuat ikhlas, manisnya berbuat sabar. Itu sampai merasakan bahwa nih santri saya ya merasakan bahwa surga itu ada di dunia, Kang. Pak Ustadz, surga itu ada di dunia. Jadi apa ya, itu baru secuil mungkin Allah tampakkan di dunia, ketenangan batin, kebahagiaan batin, ketenangan pikiran, kebahagiaan pikiran di dunia itu tenang katanya, bahagia, hari-harinya penuh semangat, penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, penuh senyum katanya. Beda dengan dulu-dulunya sebelum dievaluasi tiap hari ya. Jadi evaluasi itu minimal 1 hari sekali, maksimal 3 hari, menjelang subuh, kemudian setelah subuh, sebelum maghrib, dan mau tidur gitu ya. Evaluasinya apa? Ya, itu aja agenda harian, kemudian aktivitas tubuh kita dari mata, ya Allah, tadi itu ya Allah, kemarin itu mata saya itu jelalatan lihat cewek cantik, ya Allah, berilah di hari ini mata ini untuk ibadah, telinga ini, terus semua dievaluasi. Tubuh kita, sifat-sifat kita, kemudian agenda-agenda harian kita yang kemarin, hari ini harus lebih baik. Ya minta ke Allah, ya Allah hari ini harus lebih baik. Matanya, telinganya, hidungnya, terus terhindar dari maksiat, terhindar dari kedoliman. Ya Allah, saya maafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain, ya Allah. Dan mudah-mudahan orang lain pun memaafkan saya. Apa yang terjadi? Kebahagiaan, surga dan surga. Mereka yang rasakan. Itu yang saya rasakan juga. Tapi namanya juga manusia, kadang karena kita cenderung ke dunianya lebih tinggi, akhirnya Pak lupa semuanya. Akhirnya mengejar-ngejar dunia, dunianya tidak dapat, galaunya iya, dan seterusnya. Itulah kehidupan, ya itulah. Padahal dunia itu tidak dibawa mati gitu kan. Kalau dapat mobil pun ya mobil mah di atas, kitanya dipendem. Gitu ya, Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah Akbar. Ini adalah evaluasi untuk diri kita. Tadi sebelum live ini saya evaluasi dulu. Saya kholwat dulu habis sholat subuh berjamaah. Kemudian saya kholwat, evaluasi dulu sampai jam 6. Jam 6 live gitu ya. Live, ngobrol-ngobrol sebentar, mengaktifkan YouTube supaya YouTube-nya aktif dan mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai amal sedekah jariyah. Nah sebelumnya ini juga saya istikharah dulu, istikharah apakah saya ini harus ditampilkan atau enggak. Ternyata istikharahnya ditampilkan, barangkali ada manfaat gitu. Termasuk
sebagai sarana ngobrol-ngobrol dengan diri sendiri. Hakikatnya kita ngobrol YouTube itu adalah ngobrol dengan diri kita sendiri. Semakin banyak kita ngobrol dengan diri kita sendiri, semakin baik, semakin untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan. Karena apa? Ngobrolnya ngobrol masalah iman, masalah takwa, masalah amal soleh. Beda dengan ngobrol-ngobrol ghibah, ngobrol-ngobrolin orang itu jauh daripada keimanan. Nanti kitanya akan terjerumus kemaksiatan. Mungkin itu saja di pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini hari saatnya menyenangkan, membahagiakan. Karena seorang muslim itu ketika kita bangun jam 3, jam 4, sholat tahajud, sholat witir, beristighfar, berzikir, sholat qobliyah, kemudian sholat subuh, kemudian sholat syuruk, dan menjalankan ibadah-ibadah yang lain, itu ibadah yang menyenangkan. Dan kita tahu kita melaksanakan kebaikan bukan karena kita, tetapi karena digerakkan oleh Allah. Karena kebaikan-kebaikan Allah terhadap kita, karena hidayah Allah terhadap kita. Maka setiap kita berbuat kebaikan, kita mengucap alhamdulillah, makasih ya Allah, Engkau gerakan aku ini menjadi baik. Hambamu ini tidak ada yang disombongkan, tidak ada diangkuhkan, semuanya milikmu, tidak ada milikku sebesar zarah pun ya Allah. Termasuk berbuat baik. Maka berilah hambamu ya Allah istiqomah dalam menjalankan kebaikan, kesolehan. Karena kebaikan, kesolehan ada di genggammu ya Allah. Kita terus berdoa. Itu saja. Sekali lagi, ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Kalau ada manfaatnya silakan ambil. Kalau tidak ada manfaatnya, buang jauh-jauh dan maafkan. Coba silakan kalian semua evaluasi diri tiap hari. Itu luar biasa manfaatnya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan. Pengalaman saya kalau lihat ceramah saja, tidak kholwat, tidak mengevaluasi diri, itu beda dengan kita mengevaluasi diri kita sendiri dengan kesadaran yang tinggi, keikhlasan yang tinggi untuk mengevaluasi diri. Itu efek keimanan, ketakwaannya itu meningkatnya itu drastis. Beda dengan lihat ceramah. Karena lihat ceramah kan topiknya berbeda, kemudian tidak fokus kepada perilaku kita, kesalahan kita gitu. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Yang bagaimana istiqomah itu adalah rahmat Allah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya istiqomah dalam beramal soleh, berbuat baik kepada Allah Ta'ala, baik menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah, baik ibadah-ibadah zahir maupun ibadah-ibadah batin. Sekali lagi, abaikan kalau tidak bermanfaat, kalau bermanfaat ambil, dan mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata, salah ucap, ataupun menyinggung, ini demi Allah, demi Rasulullah, untuk menasihati saya sendiri, bukan orang lain. Diri sendiri aja banyak dosa, triliunan dosa, miliaran dosa. Namun saya terus mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, maaf Allah. Sampai kapan? Sampai saya meninggal dunia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.